Langsung kita mulai aja ya, ini udah jam 9.40. Karena kasihan dari tadi ada teman kalian juga yang sebelum jam 9.30 udah gabung. Kita mulai aja ya. Iya, Bu. Iya. Oke. Siap, siap. Oke, yang lain bisa di mute dulu speakernya. Oke. Oke, langsung aja Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Pagi. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan adanya COVID-19 ini kalian jadi tidak bisa berangkat ke sekolah. Oke, jadi berhubung kemarin ada kendala teknis, Ibu mengulang lagi ya materi yang kemarin, yaitu tentang informasi tentang perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nanti di sini kita sistemnya sharing-sharing aja. Kalian nggak usah tegang ataupun takut karena Ibu di sini mau sharing-sharing sama kalian. Terus juga barangkali dari kalian ada yang ingin bercerita atau tanya-tanya, bisa silakan tanya, nanti ada sesinya. Langsung saja. Ini Ibu ada sedikit informasi. Mana ya? Ya, jadi Ibu mulai dari perguruan tinggi negeri ya. Ya, jadi di sini ada beberapa contoh atau yang Ibu ambil contoh perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Tengah. Karena menurut Ibu, kenapa Ibu ambil contoh perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah? Karena ini cukup familiar buat kalian, terus juga sesuai dengan domisili kalian. Yang pertama itu ada Universitas Negeri Semarang atau yang biasa kalian kenal dengan sebutan UNES. Jadi Universitas Negeri Semarang ini, Jadi Universitas Negeri Semarang ini berada di Semarang, Semarang atas ya, di Gunung Pati. Di sini juga bisa buat kalian yang misalkan ingin masuk ke UNES yang ingin ngambil ke pendidikan. Di sini di UNES udah terkenal bagus pendidikannya. Jadi buat kalian yang misalkan minat sama perguruan tinggi yang pendidikannya bagus, di UNES bisa jadi rekomen buat kalian. Terus juga dari SMA Negeri 1 Tanjung juga banyak alumni yang masuk ke UNES. Yang kedua ada Universitas Diponegoro atau yang biasa kalian sebut dengan Undip. Itu juga di Semarang juga. Itu juga di atas. Yang selanjutnya ada Universitas 11 Maret di Surakarta atau UNS. Yang selanjutnya ada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Ini terkenal banget ya UGM itu, di mana-mana terkenal banget UGM.
Yang selanjutnya ada Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto atau UNSUD. Kemudian ada Politeknik Negeri Semarang nih. Kalian yang ingin teknik-teknik bisa masuk ke Politeknik Negeri Semarang, ini juga udah bagus banget. Kemudian kalian yang ingin jadi guru agama atau yang pengen kampus yang agamanya kental juga bisa masuk ke Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Itu juga di atas, enggak di atas, kayak di Pantura di Ngalian. Kemudian ada yang terakhir Institut Seni Indonesia Surakarta. Ini yang seninya, pengen yang seni bisa masuk sini. Kita lanjut lagi. Ya, jadi selain perguruan tinggi negeri, Ibu juga mau menceritakan tentang perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah juga, karena barangkali kalian yang misalkan udah daftar ke negeri tapi belum keterima, jadi kalian bisa masuk ke universitas yang swasta. Di sini juga universitas swastanya nggak kalah baik sama universitas negeri ya, karena negeri ataupun swasta itu tergantung kitanya. Mau. Ya, yang pertama ada Universitas PGRI Semarang, universitasnya Ibu ya. Jadi Ibu tuh mahasiswa Universitas PGRI Semarang jurusan BK. Yang kedua ada Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP. Yang ketiga ada Universitas Dianuswantoro Semarang yang deket sama Lawang Sewu. Ada yang tahu? Ya, kita lanjut lagi ya. Tadi ada kendala sinyalnya. Nah, kono. Ya, jadi tadi sampai ke Universitas Dianuswantoro yang ada di Lawang Sewu ya, dekat Lawang Sewu. Ada yang tahu? Ada yang pernah ke situ nggak? Ada yang pernah ke Semarang, ke Lawang Sewu? Belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi nanti kalau misalkan kalian ke Lawang Sewu, nanti di sebelah kiri jalan itu nanti ada tulisan Universitas Dianuswantoro. Ya, yang selanjutnya itu ada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ini juga bisa kalian yang misalkan pengen ilmu agamanya kental, di situ juga bisa. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selanjutnya ada Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian ada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, jadi misalkan kalian udah ikut SNMPTN, SBMPTN ke perguruan tinggi negeri, tapi ternyata berkehendak lain, kalian belum beruntung, belum bisa masuk ke universitas negeri, kalian juga bisa masuk ke beberapa univ yang Ibu rekomen ini, tapi masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini Ibu ambil yang cukup familiar ya, di kalangan pelajar-pelajar itu udah cukup familiar gitu. Mau sedikit cerita sih, jadi dulu juga Ibu pernah ingin masuk ke Universitas Negeri Semarang, dari mulai jalur SNMPTN sampai SBMPTN Ibu ikut, tapi ternyata belum juga lolos. Sebenarnya mau ikut ujian mandiri, cuman karena pertimbangan dan ya udahlah mungkin ini bukan jalannya gitu. Jadi akhirnya Ibu milih ke Universitas PGRI Semarang. Buat kalian juga yang mikir, alah itu kuliah cuma di swasta aja kok, kayak bangga apa gitu. Kalian nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya negeri ataupun swasta itu sama aja, tergantung pribadinya. Kita ambil contoh ya, misalkan ada si X itu kuliah di perguruan tinggi negeri, misalkan di UNES, tapi dia itu nggak pernah berangkat, selalu bolos, terus nggak pernah ngumpulin tugas juga.
Sedangkan si Y itu masuk ke universitas yang swasta, tapi dia itu rajin, selalu mengumpulkan tugas, selalu berangkat, kemudian dia juga jadi aktivis di sana. Menurut kalian lebih baik si X atau si Y? Iya. F. Nah, Jadi ya lebih baik si Y ya, karena meskipun di swasta dia bisa membuktikan bahwa dia tuh benar-benar ingin kuliah dan ingin mencari pengalaman di situ. Ganteng. Lanjut lagi ya. Nah, jadi gimana nih? Kalian udah ada kepikiran belum mau masuk ke kampus mana? Halo, masih bisa dengar suara saya? Belum. Apa sih? Win, Bu, Win. Win Wali Songo. Yuk. Oke, yuk. Amat dah sih, yuk. Aduh. Patah. Apa ya? Gimana nih? Kalian udah pada ada kepikiran belum mau masuk ke perguruan tinggi mana? Tadi siapa yang bilang Win? Ayo, Bu. Lab di Asus. Oh, Asus. Ini namanya siapa ini? Kok namanya Asus? Belum diganti ya namanya ya? Itu nama kerennya. Jadi name lab. Nama keren. Rencananya di UIN mau ngambil apa? Jurusan apa? Wih, ada yang di belakangnya mobil juga ya. Hebat ini. Gimana ini? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris, Bu. Mau jadi guru bahasa Arab. Oh, pendidikan bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggrisnya bagus dong ya? Nilainya gimana? Guru bahasa Bahasa Inggris. Inggrisnya bagus? Iya, Bu. Yang lain ada yang mau kemana nih? Ada yang rencana mau ke UNES atau ke Undip? Suara film Atau baru. kemana? Ketua OS. Suaranya patah-patah ya, nggak jelas. Unsur. Oh, Unsud. Mau ngambil apa rencananya? Itu. Undip. Unsur. Ya, oh ya, ini juga informasi buat kalian ya. Misalkan kalian yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, terus kalian pengen masuk jalur SNMPTN, setidaknya kalian bisa memperbaiki di kelas 12. Jadi, mulai dari sekarang, kalian lebih rajin lagi, terus misalkan ada ulangan atau apa, lebih rajin lagi supaya itu apa namanya, angkanya itu naik. Karena kan syarat SNMPTN itu kan nilainya itu kan harus naik ya, kurvanya harus naik. Kalau nggak naik, setidaknya itu stabil gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian bisa memperbaiki di kelas 12. Nanti ujian nasional kalian juga harus lebih rajin lagi belajarnya supaya nilainya itu bagus dan bisa masuk ke SNMPTN gitu. Karena SNMPTN itu kan banyak banget yang minat gitu. Sekarang apalagi sistemnya juga sistem zonasi ya. Jadi agak susah misalkan kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi negeri, misalnya kalian domisilinya di Brebes, kemudian kalian pengen ke Semarang, itu kan sangat jauh banget ya. Di Semarang juga banyak sekali pelajar yang ingin masuk ke universitas di Semarang, jadi persaingannya itu semakin ketat. Kalau misalkan kalian nggak mulai dari sekarang, itu nanti kalian ketinggalan tuh ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan atau mau cerita gitu? Pengalaman kalian ingin masuk kemana gitu, terus apa tips-tipsnya atau gimana? Ada yang mau cerita atau bertanya? Halo, Asus mau nanya. Dan Asus mau nanya, namanya siapa ini Asus?
Asos dipanggil tuh Asos. Siapa nih Asus, nama aslinya siapa nih? Lepi. Siapa? Lepet. Lepi. Oh, Lepi. Gimana Lepi, mau nanya apa Lepi? Gimana Lepi jadinya nanya? Jaringannya kondisi kayak lagi diperbarui. Yang lainnya barangkali ada yang mau nanya.Ison. Asus 007 itu nggak ada suaranya ini. Gambarnya juga nggak ada. Iya nih. Halo. Iya nih. Halo Bu, Mana sih? kondisi Bu. Halo. Ya, Bertanya. Katanya mau nanya. nanya apa? Ini. Nanya apa? Ngomong gratis loh. Nanti kalau nggak nanya-nanya bayar. Komedi dari zaman Majapahit masih denggo. Hati itu mau nanya Bitwin. Nanya apa? Peleparan. Asus A007 katanya mau nanya. Iya Bu. Yang lain barangkali ada yang mau nanya. Apa udah jelas semuanya? Kalau udah jelas nanti Ibu akhiri aja deh. Kalian nggak ada yang mau tanya? Saya mau nanya. Nanya apa? Saya mau nanya Bu. Iya, nanya apa? Itu. Siapa nih yang tanya nih? Asus 007 Bu. Iya, Sus. Gimana? Santai. Bu, senior ospek yang galak itu katanya rata-rata bodoh ya Bu. Gimana? Senior ospek yang galak itu katanya rata-rata bodoh, bener nggak Bu? Senior yang galak itu rata-rata bodoh. Ya bener nggak Bu? Katanya ada yang bilang kayak gitu Bu. Siapa yang bilang kayak gitu? Artis Bu. Artis? Siapa? YouTuber? Kamu pengamat YouTuber ya? Kamu netizen? Iya Bu. Sebenarnya itu juga nggak tahu ya, maksudnya itu mungkin maksudnya itu untuk mendisiplinkan kalian supaya lebih disiplin lagi, tapi mungkin caranya salah karena kalau umur kalian, umur ibu juga kan masih sekitar, maksudnya masih apa ya, kalau misalkan anak yang baru lulus SMA itu kan semakin dia diatur dan semakin dikerasi kan kayak semakin malas gitu ya, bener gak sih? Kamu gitu kan? Kalau misalkan dimarahin sama guru kalian, mesti kalian tambah jengkel, tambah dendam sama guru kalian, iya kan? Ya Bu. Iya Bu. Nah, Udah ngaku. kalau pendapat ibu ya, kalau pendapat ibu sih sebaiknya kalau misalkan sama anak di usia kalian tuh nggak usah dikerasin, kayak ya dibilangin baik-baik aja. Misalkan yang dikasih itu kan yang nggak pakai gesper kan. Nah, kalau misalkan dibilangin baik-baik juga mungkin akan lebih enak gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu kan, yang pertama kampusnya juga kena, yang kedua dianya juga bermasalah, terus juga nanti pasti peminatnya tuh jarang karena berpikirnya ospeknya kejam gitu, kakak seniornya galak-galak kayak gitu. Gitu sih menurut ibu, kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi? Saya mau tanya Kak. Atau apa? Siapa ini yang tanya? Mau tanya. Isnu. Oh, Isnu, ya, mau tanya apa? Iya. Kenapa milih jurusan BK Kak? Kenapa milih jurusan BK? Oh, kenapa ibu milih jurusan BK? Karena yang pertama ini jujur ya, dulu itu
Ibu nggak suka hitung-hitungan. Yang lain bisa di-mute dulu. Biasa. Ya, jadi dulu tuh ibu menghindari hitung-hitungan karena ibu nggak suka, udah mumet dari IPA dulu ya. Ibu juga alumni sini loh, alumni SMA Negeri 1 Tanjung, angkatan berarti 17. Jadi pertamanya itu ibu nggak suka sama hitung-hitungan, akhirnya ibu milih BK. Jadi awalnya juga ibu kayak ragu gitu ya buat milih BK, tapi ternyata setelah ibu masuk udah semester 3 itu kayaknya BK itu asik gitu, kayak BK itu mempelajari tentang manusia, tentang karakter-karakter manusia, bagaimana kita menghadapi manusia, bermacam-macam karakternya, kayak gitu sih. Kayak asik aja gitu, kayak bersosialisasi sama orang lain gitu. Ada yang minat jadi BK juga? Bu, Saya psikologi. sama Psikologi saya alami ya, Bu. Kenapa? kenapa nggak jadi psikolog, Bu? Kenapa nggak jadi psikologi? Psikontrol. Psikontrol itu apa? Psikolog. Oh, psikolog. Iya, sama psikologi. Kenapa nggak jadi psikologi? Karena kalau psikologi itu kan apa ya, lebih ranahnya lebih klinis gitu ya, misalkan kayak jadi psikiater nantinya. Kalau ibu kan guru BK kan nantinya jadi konselor gitu ya. Ibu juga senang, kayak cita-citanya emang pengen jadi guru sih, jadi ya senang aja gitu, kayak bertemu langsung sama anak-anak, berinteraksi kayak gitu. Kenapa nggak ngambil psikologi? Oh, Sama aja sebenarnya, cuman kalau psikologi itu ilmunya tuh lebih dalam lagi, lebih klinis gitu. Kalau BK itu masih ada kependidikannya, jadi ada beberapa pendidikan yang teori-teori pendidikan gitu. Ada lagi yang mau tanya? Di luar topik juga nggak apa-apa, misalkan kalian kayak udah malas, udah bosen karena belajar daring terus kayak gitu, bisa mau curhat atau gimana bisa. Iya, bosan belajar daring terus. Suasananya ngepas tuh. Sama, ibu juga daring terus Bu, dari katanya bulan mau Maret ada sampai sekarang. Kenapa? bansos. Bu. Bansos. Yang bantuan kuota. Itu Bu, ya, Bu. Kota. Berat. Ibu juga nggak dapat bantuan kuota. Saya tidak dapat. Grandet. Gimana? Ada yang mau Grandet. tanya lagi nggak? Bagas mau tanya, tanya. Bu. Siapa? Bagas. Bagas, mana Bagas? Sini nggak ada. Iya. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau tanya, ibu cukupkan aja ya. Satu lagi, Bu, mau tanya. Apa? Tips biar nggak salah masuk jurusan. Tips biar nggak salah masuk jurusan. Pertama, kalian tuh minat sama bakat kalian tuh di mana? Misalkan dari SMA, karena misalkan kalian ngambil IPA ya, itu juga belum tentu sih kalian minat ke IPA gitu ya. Jadi pertama itu kamu niat sama kayak kemampuan kamu tuh di apa gitu loh. Kemampuan kamu di apa? Misalkan kamu kemampuannya misalkan yang jago olahraga, itu ada nilai plusnya di olahraga, berarti kamu bisa masuk ke PJKR gitu. Jadi jangan, oh ya, yang terpenting itu kamu jangan terpengaruh sama teman kalian, terus orang tua kalian, meskipun orang tua kalian kadang bicara yang terbaik buat kalian, tapi misalkan kalau itu nggak sesuai sama kalian kan sama aja bohong. Soalnya teman ibu juga ada, jadi dia tuh salah jurusan pas semester 3, akhirnya dia keluar. Itu kan sayang banget, uangnya udah banyak yang masuk, udah bayar kosan, udah bayar kuliah sampai 3 semester, karena dia rasa dia salah jurusan jadi dia keluar. Kan sayang banget uangnya. Mendingan dari awal misalkan kamu minat sama bakat kamu tuh di mana, mulai dari sekarang kalau misalkan di rumah ya, kayak kamu berkaca, kamu tuh nilai plusnya di mana sih? Kalau misalkan nyanyi berarti kamu masuknya seni kayak gitu. Jadi jangan terpengaruh sama teman kalian. Biasanya kan seumur kalian kan terpengaruh sama teman-teman kalian, misalkan
si Asus ya, Asus temennya Zakaliando. Zakaliandonya mau masuk ke UNES jurusan matematika. Terus si Asusnya juga, oh iya si Zakaliando temen aku juga mau ikutan masuk ke matematika kayak gitu, jangan kayak gitu. Tapi kemampuan sama minat kamu gitu. Jangan mudah terpengaruh sama orang lain sih, itu aja. Saya mau masuk Oke, kafe, Bu. Ini bangunan siapa gue? Siapa itu yang bangunan? Asus ya? Sing kalon kan ini bangunan baik. Aduh, kira makasih. Ini Zakaliando masih mager-mageran ya, masih di kamar tuh, masih melukin bantal guling, ya kan? Iya. Udah mandi belum nih, Biasa aja. Zakaliando? Balik. Belum mandi, Bu. Oh, belum mandi. Loh, kalian kuliah biasanya lewat apa kalau kuliah? Kuliah. Kuliah, Bos. Kuliah. Maaf. Kuliah. Iya, pelajaran maksudnya. Kuliah Maaf. galing. Kalau pelajaran biasanya lewat apa? Lewat Zoom juga atau Google Classroom? Oh, Google Classroom. Iya, ya. Kalau Classroom agak mending ya kuotanya ya. Nggak terlalu itu banget. Mungkin itu aja ya. Ibu cukupkan ya, udah. Aman. Halo. Ya. Ibu cukupkan aja ya sampai sini ya. Apa ada yang mau tanya lagi? Mau nanya Bun ini. Wait. Kalau misalkan Kalau misalkan namanya, nggak ada Bu. yang tanya, gimana? Iya, aku tadi tanya Apa? namanya. Oh, nama ibu. Oh iya, lupa ya, tadi ibu belum kenalan ya. Namanya Ibu Ulfa. Mbak. Waduh. Kok gini yuk? Nggak bisa. Mas. Mati. Hairi diam-diam Mbak. Hairi. Punten. Siapa sih asing bangunan? Bangunan pasti Pak. Tadi yang tanya nama siapa tadi yang tanya nama? Saya, Bu. Ya, sebenarnya namanya tuh Siti Masufa, tapi teman-teman itu manggilnya tuh Ulfa, emang nggak beda jauh banget. Tapi terserah kalian mau manggil siapa juga nggak apa-apa. Bisa mau manggil. Tapi biasanya sih kalau teman-teman tuh manggilnya Ulfa gitu. Bu Ulfa, boleh. Terserah kalian. Yoga siapa, Bu Yoga? Oh, ini teman-teman Ibu. Nah, nanti besok hari Senin nanti kita ketemu lagi ya. Nanti kita bahas tentang gimana cara masuk ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nanti yang bakal jelasin itu Yoga Alfarizi, itu teman Ibu, teman satu BK juga. Nanti kalian gabung ya, nanti hari Senin jamnya itu jam 9-an. Nanti Ibu WA lagi ke koordinator kalian. Oke? Cukup ya? Oke. Cukup. Oke, Bu. Barangkali kalian misalkan mau nanya di sini malu, biar bisa PC, tapi nanti kalian perkenalan dulu namanya siapa, dari kelas mana gitu. Terus juga nanyanya tentang perguruan tinggi aja, kalau misalkan nanya yang nggak penting ya nggak usah gitu ya. Oke. Kita cukupkan hari ini, nanti kita lanjut lagi hari Senin sama Oke, Bu. Pak Yoga ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak Yoga mohon cowok. maaf. Oh iya. Iya, cowok. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, makasih, Bu. Ya, Bu.
Pet yo. Ayo pet yo. Woi mabar among asoy. Habibie kan Niko. main Habibie. Ini gimana yuk? Kok bisa? Masih jalan kok. Iya. Nah,